Halo, perkenalkan nama saya Ayu Budianti. Saya adalah seorang co-founder dan Chief Marketing Officer dari Rasa Nusantara. Mission driven dari diri saya pribadi adalah empowered myself to empower women. Rasa Nusantara merupakan produsen pengolah rempah-rempah yang berkolaborasi dengan para petaninya, diolah oleh perempuan-perempuan termarginalkan yang hidup di urban area dengan cara yang natural dan beretika untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan modern dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Rasa Nusantara berdiri sejak tahun 2016 dengan latar belakang saya tuh tidak suka mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya kuratif. Jadi di sini saya membuat diri saya sendiri untuk mempunyai gaya hidup preventif atau mencegah gitu daripada mengobati. Nah, dari sinilah lahir yang namanya Rasa Nusantara dengan memproduksi jamu-jamuan. Dari latar belakang tersebut saya merasa orang lain juga mempunyai perasaan yang sama gitu, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dilihat dari hal tersebut, saya menarik ke belakang bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu juga sudah melakukan gaya hidup yang sifatnya preventif gitu kan. Mereka menggunakan kebaikan dari alam untuk menunjang gaya hidup mereka sehari-hari. Dari situ kita pertama kali meluncurkan produk yaitu jamu. Dari situ pertama kali kita awal-awal adalah melakukan prototyping gitu kan. Jadi saya membagikan jamu-jamu yang saya buat ke teman-teman saya gitu kan. Tapi saya mengukur hasil prototyping tersebut dengan mereka kembali nggak ya order ke saya mengenai jamu saya gitu kan. Ternyata setelah dari prototyping mereka kembali lagi untuk order ke saya. Nah, dari situ akhirnya terbentuklah market fit. Akhirnya saya mempercayakan diri untuk membangun sistem di Rasa Nusantara ini gitu. Hal pertama yang saya lakukan adalah research gitu. Pertama yang saya lakukan adalah research dari sisi mbok jamu gitu, karena saya di sini melihat adanya sebuah permasalahan gitu kan dari mbok jamu, di mana mbok jamu itu pada 10 tahun yang lalu dia keliling ke rumah mereka, itu yang keluar adalah decision making, yaitu yang punya rumah gitu kan. Tapi zaman sekarang ketika mbok jamu berkeliling ke komplek-komplek, yang keluar adalah antara ART atau satpam gitu, karena decision making atau para ibu-ibu ini udah jarang di rumah, either di kantor ataupun dia ngumpul sama temennya di cafe atau di tempat yoga atau sebagainya. Nah, dari situ akhirnya saya research beberapa orang mbok jamu yang ada di daerah Bandung, kurang lebih sekitar 10 orang dari mbok jamu. Ternyata mereka menghadapi permasalahan yang sama gitu. Jadi biasanya mereka keliling kompleks itu sekitar 4 kali bisa bolak-balik gitu kan, tapi sekarang hanya 1 kali doang bolak-balik, dan hal itu ternyata marketnya ternyata semakin kecil gitu kan. Nah, di sini ada permasalahan yang namanya accessibility gitu. Jadi antara mbok jamu tidak bertemu dengan konsumennya langsung. Dari permasalahan tersebut, akhirnya Rasa Nusantara berusaha masuk untuk menjadi salah satu solusi dari mereka. Yang kedua adalah kita melakukan yang namanya research behavior customer. Setelah kita udah tahu masalahnya apa dan kita memberikan solusi, sekarang kita meresearch behavior dari pelanggan yang akan kita layani. Nah, kita waktu itu mendivine seorang persona dari customernya Rasa Nusantara, itu seorang perempuan usia 24 sampai 34 tahun. Akhirnya kita itu membagikan survei ke beberapa perempuan yang berusia sekitar 24 sampai 34 tahun, ada sebagian yang juga sudah menikah. Nah, dari situ kita berusaha tuh mencari kayak problemnya sebenarnya apa, apakah sebenarnya dia dari awal emang tidak suka jamu atau sebenarnya masalah akses seperti yang kita sudah temukan di poin yang pertama terhadap research terhadap permasalahan si mbok jamu. Nah, dari situ Rasa Nusantara mendapatkan insight bahwa pelanggan ini justru juga mendapatkan sebuah permasalahan terhadap accessibility gitu. Jadi mereka sendiri pun sebenarnya suka jamu, tapi mereka sulit menemukan lagi jamu karena yaitu tadi mereka sekarang udah jarang ke pasar, mereka belanjanya di supermarket, dan sekarang mereka juga kebanyakan kerja kantoran gitu kan. Jadi dari situ juga akhirnya kita dapat insight nih, berarti produk-produk Rasa Nusantara ini harus ditaruh di mana aja nih supaya dia bertemu dengan si customernya ini tadi. Dan dari hasil riset tersebut akhirnya kita memutuskan untuk membuka kanal-kanal pertama kita yaitu di supermarket
minimarket yang berada dekat dengan perkantoran dan juga di kafe-kafe di mana dekat dengan sekolah. Jadi biasanya ibu-ibu sekolah nganterin anaknya terus dia nungguin anaknya di sebuah kafe. Nah, dari situ ternyata proven. Nah, itulah pentingnya kita meresearch sebuah customer kita. Nah, dari dua hal yang kita lakukan tersebut, akhirnya kita menemukan yang namanya customer value proposition dan akhirnya bisa membentuk produk market fit gitu. Jadi dari customer value proposition akhirnya kita tahu nih strength point kita dengan kompetitor apa dan apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, dari situ barulah akan kita mendapatkan sebuah produk market fit. Nah, dari sebuah produk market fit akhirnya tuh kita juga iterasi lagi, research lagi dari awal. Sampai akhirnya saat ini Rasa Nusantara tidak hanya bergerak di bidang jamu-jamu saja, tapi sekarang kita juga sudah ada bumbu dan juga sudah ada sambal. Semuanya olahan tetap pada DNA-nya Rasa Nusantara. Pesannya dari saya pribadi untuk ngelakuin yang namanya marketing research ini harus sering-sering ngobrol sama pelanggan kita. Nah, kita ini kan sebagai perempuan, nah justru tuh akan menjadi competitive advantage gitu buat diri kita sendiri, karena sebenarnya dari situ kita bisa berempati dengan perempuan lagi gitu. Nah, apalagi di sini tuh customer kita adalah mayoritas perempuan, 80% perempuan gitu. Jadi ketika proses research itu akan jadi lebih enak. Oke, pesan saya untuk para pengusaha perempuan yang ada di seluruh Indonesia, start with why. Dengan kamu tahu kenapa kamu menjalankan bisnis ini, kamu akan mempunyai strong why, sehingga bisnis kamu bisa dijalankan lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Misalnya, pada saya punya concern terhadap pemberdayaan perempuan dan value saya tersebut saya implementasikan juga di value perusahaan saya, sehingga apa yang menjadi concern diri saya akan menjadi mission driven di perusahaan saya sendiri. Ketika hal tersebut bertemu, jadi kayak ada obstacle atau halangan apapun di perusahaan saya akan tetap maju karena itu merupakan salah satu concern dari hidup saya pribadi. Oke, terima kasih semuanya, semangat terus ya.